Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurullah, untuk ujian hari ini, mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Ibu Mimin Sintia Karim dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah. Siap untuk diuji? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah siap. Jadi menjadi orang yang sukses itu dalam kondisi apapun harus siap. Iya, Tidak Pak. boleh menolak. Oke. Sekarang di dalam ujian ini hanya dimulai dengan praktik modul ajar 2. Dipersilakan Ibu Mimin. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai ujian komprehensif ini dengan kegiatan awal yaitu praktek modul ajar 2. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga Ibu jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, sebelum pelajaran dimulai, marilah sama-sama kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah adik-adik, sebelumnya kegiatan dimulai, Ibu ambil dulu absen ya, Ibu cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ya, alhamdulillah hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, silakan adik-adik duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk tadi. Nah, adik-adik, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah adik-adik mampu memahami, menganalisis makna zakat dengan benar dan mampu menentukan ketentuan penerima zakat dengan tepat. Nah, kira-kira adik-adik, pernahkah kalian mendengar kata zakat? Ya, kira-kira apa itu zakat? Ya, di mana kalian melihat zakat? Ya, bagus. Jadi zakat ini sering kita temui di masjid. Orang yang memberi zakat itu biasa kita lihat di masjid. Nah, adik-adik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu akan memberikan kalian asesmen awal. Silakan kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian. Ini ya. Oke, selesai. Nah, adik-adik, metode pembelajaran yang Ibu gunakan pada pertemuan hari ini ya ini metode make a match, di mana Ibu guru akan membagikan kartu ini. Jadi ini kartu Ibu guru sudah buat, di mana ini kartu berisi pertanyaan dan ini berisi jawaban. Nanti ini Ibu akan bagikan sama kalian, kemudian kalian saling mencari pasangan melalui ini kartu. Ini kartu ada yang berisi pertanyaan dan ada yang berisi jawaban. Jadi saling mencocokkan kartu ya. Oke, tapi sebelumnya perhatikan tayangan video di layar ini. Ini video tentang jadi materi kita hari ini tentang hidup lapang dengan berbagi. Tadi di mana zakat itu adalah kewajiban memberikan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nisab kepada mereka yang berhak menerimanya. Nah, tujuan dari membayar zakat ini adalah untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Kemudian, di dalam materi ini juga ada dijelaskan bahwa hukum membayar zakat itu adalah fardu ain atau bagi umat Islam hukumnya wajib karena zakat ini termaksud rukun Islam yang ketiga. Nah, macam-macam zakat. Zakat ini dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian, orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama orang fakir, orang miskin, orang amil, mu'alaf, rikab, garim, sabilillah, dan ibnu sabil. Ini adalah penjelasan tentang zakat. Nah, adik-adik, oke, sekarang kita akan bermain
kita akan bermain kartu. Ini akan Ibu Guru bagikan kepada adik-adik. Kemudian cari pasangannya ya. Setelah adik-adik menyaksikan tayangan video tadi, lihat jawaban yang sesuai. Oke, ini untuk adik Mirna, ini untuk adik Asmita. Oke, sekarang masing-masing sudah pegang kartu toh? Oke, sekarang dalam hitungan ketiga, kalian saling mencari pasangan. Lihat kira-kira pertanyaan apa yang adik-adik pegang dalam kartu itu. Oke, Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ayo cari pasangannya. Ayo. Kira-kira pasangannya dari Asmita ini dapat pasangan siapa ya? Sudah? Oke, sekarang karena adik-adik sudah mendapat dari masing-masing pasangannya, sekarang silakan adik-adik berdiri di depan kelas dengan teman yang memegang kartu jawaban tadi. Kemudian kalian bacakan hasil dari pertanyaan yang ada di dalam kartu itu. Ibu mulai dari pasangannya Ahmad dan Asmita. Kira-kira adik Asmita dan Ahmad dapat pertanyaan apa? Ya, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan zakat secara bahasa? Oke, jawab. Jawabannya di situ apa? Jadi, zakat secara bahasa itu artinya suci, tumbuh, dan berkembang dan berkah. Ya, jadi ini adalah cara kita menggunakan metode make a match, memasangkan kartu. Nah, adik-adik, setelah kalian membacakan hasil dari permainan tadi, Ibu akan memberikan asesmen sumatif. Silakan adik-adik jawab pertanyaan ini. Yang kelompok A tadi, silakan lihat jawabannya lewat HP boleh atau lihat lewat tayangan video tadi. Nah, yang kelompok B silakan cari referensi di perpustakaan. Bisa adik-adik melihat dari sumber atau dari buku yang lain. Kemudian setelah dapat buku itu silakan kembali ke sini. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan tugas-tugas yang ada. Sudah selesai? Ayo silakan kumpul itu tugas, kemudian letakkan di atas meja saya. Nah, sekarang karena sudah selesai sudah selesai pengerjaan asesmen sumatif, Ibu akan mengecek kembali asesmen akhir, tapi soal yang Ibu berikan itu soal yang Ibu berikan di asesmen awal. Kenapa Ibu berikan kembali? Karena Ibu mengecek apakah dengan metode make a match ini adik-adik hasil belajarnya meningkat tidak. Ayo, jadi sekarang kerjakan soal yang tadi ya. Oke, sudah selesai? Silakan kumpul. Ibu guru akan periksa. Ya, jadi... Ya, langsung di penutup, Ibu. Oh iya. Alhamdulillah, karena berbagai kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini sudah selesai. Materi hari ini sudah adik-adik kerjakan dengan benar. Jadi, kita simpulkan bahwa materi kita hari ini tentang zakat dan ketentuan-ketentuan yang berhak menerima zakat. Oke, karena sudah selesai pembelajaran pendidikan agama Islam, oleh karena itu, marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah kembali bertemu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat dengan materi yang baru. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Mimin, terima kasih atas praktik mengajarnya di modul ajar 2. Ibu Mimin ini kan adalah calon penerima sertifikat angkatan kedua tahun 2020. Insya Allah, Pak. Dalam hal untuk mencapai target itu, tentunya harus Ibu lebih profesional atau lebih luar biasa atau ilmunya lebih berkualitas dan lebih ada kemajuan. Sekarang ini kan proses pembelajaran itu sedang menggunakan
kurikulum Merdeka. Saya ingin mau tanya kepada Ibu Mimin, kira-kira menurut Ibu Mimin pengertian pembelajaran Merdeka Belajar itu seperti apa itu Ibu Mimin? Jadi menurut saya Pak, pembelajaran yang Merdeka Belajar itu adalah siswa dapat memilih pelajaran yang diminatinya. Artinya artinya pembelajaran itu dikatakan merdeka apabila dalam proses belajar itu ada kebebasan siswa untuk berpikir dan berekspresi. Itu menurut saya, Pak. Ya, jadi artinya kalau dulu itu kan sepertinya guru itu yang mengikat semuanya. Ya, kalau Sekarang ini harus dilepas gitu. ya. Jadi anak-anak itu tadi yang lebih kreatif, mereka yang Berekspresi dengan caranya sendiri, Pak. yang terjadi dan bagaimana proses dengan kemampuan sehingga berekspresi dengan caranya sendiri. Iya. Tetapi juga tetap di bawah pengawasan Pengawasan guru. guru ya, tetap di bawah pengawasan guru. Oke, ya. Di dalam proses pembelajaran itu terutama di kurikulum Merdeka kita harus ada pelajaran, ada tujuan. Dan tadi saya menjelaskan bahwa guru itu harus punya kemampuan untuk merancang sesuatunya. Apakah yang berkaitan dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, pembelajaran, atau yang berkaitan dengan alur tujuan pembelajaran. Saya hanya ingin bertanya kepada Ibu Mimin tentang bagaimana kira-kira menyusun tujuan pembelajaran. Oke, Pak. Seorang guru ketika menyusun tujuan pembelajaran, yang pertama kali dilakukan itu adalah menentukan setiap dimensi profil pelajar Pancasila. Setelah itu menentukan capaian pembelajaran, kemudian menentukan konten atau materi pokok, kemudian menentukan tujuan pembelajaran. Itu, Pak. Jadi pembelajaran itu akan lebih terang. Pembelajaran itu akan lebih menjurus kepada apa yang kita capai. Ya. Harus ada tujuan. Iya, Pak. Maka tujuan pembelajaran itu ya harusnya ada beberapa tahap. Jadi tahapan kalau memang dia berkaitan dengan profil pelajar Pancasila atau berkaitan dengan profil pelajar rahmatan, harus melihatnya dari konsep capaian pembelajaran. Oh, ya. Merumuskan tujuan pembelajaran itu boleh diambil dari capaian pembelajaran. Jika capaian pembelajaran itu berkaitan dengan profil-profil pelajar tadi, lakukanlah tujuan pembelajaran berdasarkan itu. Yang kedua, tujuan pembelajaran itu boleh melalui lingkup materi. Jadi kalau materi-materinya berkenaan dengan zakat misalnya, atau berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran misalnya, maka tujuan pembelajaran menyesuaikan dengan lingkup materi. Ya. Lalu yang ketiga, proses penyusunan tujuan pembelajaran itu jangan lupa boleh menggunakan tujuan pembelajaran lintas elemen. Dan dalam kurikulum itu harus guru PKI memiliki kemampuan dalam merumuskan
tujuan pembelajaran, terutama yang ketiga itu jadi yang lintas ilmiah. Ya, Pak. Jika tujuannya itu tentang akidah, maka bagaimana elemen-elemen aja itu dikaitkan dengan akidah, kira-kira begitu. Ya, Pak. Oke, Ibu Mimin. Iya, Pak. Ibu Mimin alhamdulillah tadi sudah mulai bagus. Sekarang Ibu Mimin. Kalau Ibu Mimin menjadi guru profesional, menjadi guru yang lebih berkualitas. Jadi guru yang lebih berkualitas itu harus memahami teori-teori pembelajaran. Karena kalau kita tidak tahu teori pembelajaran, maka proses pembelajaran kalau tidak menerapkan teori belajar itu kita akan nihil, nonsense, tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, mungkin Ibu kira-kira teori belajar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran atau proses pembelajaran seperti apa? Silakan Ibu berikan penjelasan. Oke, terima kasih Pak. Jadi di dalam konsep pembelajaran yang saya tahu itu Pak, teori belajar itu terdiri dari 4 hal, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, teori belajar konstruktivisme. Nah, yang disebut dengan teori belajar behaviorisme adalah di mana perubahan yang terjadi pada peserta didik itu dilihat dari perubahan perilaku. Artinya, peserta didik itu dikatakan sudah belajar apabila ada perubahan tingkah laku pada dirinya. Itu yang behaviorisme. Nah, di teori kognitif adalah di mana dalam pembelajaran ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Jadi dalam teori ini secara tidak sadar siswa lebih aktif dan efektif dari guru. Jadi di teori kognitif ini Pak, tanpa disadari oleh peserta didik bahwa mereka itu lebih aktif dan kreatif dari guru. Kemudian teori humanistik adalah di mana teori ini lebih memanusiakan manusia, artinya mereka lebih memahami karakter dari peserta didik dan memahami segala yang ada pada diri manusia. Itu yang humanistik. Kalau teori konstruktivisme adalah di mana teori ini mampu membangun minat belajar peserta didik sesuai dengan kemampuannya sendiri. Artinya, Pak, proses pembentukan pendidikan itu atau proses pembentukan pengetahuan itu berasal dari peserta didik itu sendiri. Itu yang saya tahu, Pak. Terima kasih. Tapi menurut Ibu, teori-teori yang disampaikan tadi itu masih lebih banyak saya begini bunyi. Iya, Ibu kira mana yang lebih menguntungkan atau yang kelebihan Yang dari jadi kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya ini Pak ya, saya lebih mengarah ke teori behaviorisme dan teori kognitif. Karena sekarang ini apalagi Pak dalam pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu lebih menekankan perubahan karakter, lebih ke karakter Pak. Ya lebih ke karakter. Ya. Ya. Tapi karakter juga tetap membutuhkan masa pikir ya. Masa pikir itu dia berada pada teori kognitif. Tapi memang sekarang harus ke behaviorisme itu. Nah, perubahan tingkah laku. Nama ini kan para utama kita adalah pembentukan karakter. Oke, Ibu Mimin. Sekarang Ibu Mimin. Materi-materi profesional yang mungkin Ibu Mimin bisa berikan gambaran kepada saya yang bisa diketahui dari modul-modul profesional. Silakan Ibu Mimin
Saya kira dari sekian materi yang berkaitan dengan profesional, materi-materi apa yang dapat diungkapkan di ujian ini. Oke, Pak. Silakan Ibu. Iya. Jadi di kemarin kita kan sudah menerima di pendalaman materi ya Pak, ada 10 modul Ya. yang kita pelajari. Nah, dari 10 modul ini yang saya ambil, yang saya ini di ujian komprehensif ini Pak, di modul fikih Ya. sama modul Ya. akidah ya. Nah, di modul fikih ini saya lebih memahami itu tentang hukum zakat Pak, karena di mana zakat ini sesuai dengan materi saya yang saya ambil di modul 2 yang akan Modul ajar ya 2. modul ajar 2. Nah, menurut saya Pak, hukum zakat ya Pak, hukum dari zakat itu adalah fardu ain atau setiap umat muslim atau muslimin itu wajib membayar zakat karena zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan kita keluarkan. Kemudian yang saya pelajari lagi di situ adalah orang yang berhak menerima pihak yang wajib berzakat. Yang pihak yang wajib berzakat itu adalah yang pastinya beragama Islam. Kemudian yang berakal sehat, yang balik. Yang balik itu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian yang merdeka, kemudian harta yang dizakatkan itu harus sudah mencukup nisab. Kemudian telah mencapai nisab, kemudian telah berlalu dalam harta itu telah berlalu dia miliki selama setahun. Itu Pak. Nah, di aspek kemudian lagi satu Pak, cara mengeluarkan zakat. Cara mengeluarkan zakat atau tata cara perhitungan zakat yang wajib kita keluarkan adalah 2,5% dari harta yang kita miliki. Misalnya gaji per bulan saya 1 juta Pak, sesuai dengan gaji honor yang saya miliki sekarang Pak ya. Kemudian saya banyak itu daripada Ibu cuma 100.000 per bulan. Alhamdulillah Pak, gaji honor yang saya miliki sekarang kan 1 juta. Kemudian ketika saya mengeluarkan zakat itu, saya kalikan dengan 2,5%. 1 juta kali 2,5% itu 25.000. Jadi itu yang harus saya keluarkan. Seperti itu mungkin Pak. Nah, di model akidah yang saya pahami di sini, yang saya ambil itu tentang akhlak kita terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Akhlak terhadap diri kita sendiri itu artinya sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Bagaimana tingkah lakunya terhadap diri sendiri. Menurut saya Pak, akhlak kita terhadap diri sendiri itu yang pertama kita harus menjaga kita punya kodrat sebagai wanita. Kemudian harus bersikap rendah hati, harus selalu menjaga kehormatan, harus sabar, tawakal, berdoa, kemudian harus mampu menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akhlak kita kepada orang lain yaitu tingkah laku dan perilaku kita yang kita perbuat kepada orang lain. Contohnya seperti apa? Kita lebih menghargai mereka, kita harus husnuzon, harus selalu berprasangka buruk, kemudian selalu berkata yang baik serta jujur. Dan tidak boleh meremehkan orang lain, Iya, Pak. Oke, bagus Ibu Mimin. Nah, sekarang gini, dari Ibu Mimin yang sampaikan tadi tentang zakat, tentang berperilaku baik kepada diri sendiri dan lain-lain, kira-kira karena ini bagus harus menggunakan modul hajat. Saya mau ingin tanyakan sama Ibu Mimin bagaimana menyusun modul hajat atau langkah-langkah seperti apa sebagai guru dalam menyusun modul hajat. Silakan Ibu. Oke, jadi Pak, ketika kita menyusun modul ajar, ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama, yang harus pertama kita susun itu Pak,
kita harus menentukan kompetensi awal. Kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Setelah itu Pak, kita harus menentukan sarana dan prasarana, baru target peserta didik yang menjadi target kita ini berapa orang Pak. Kemudian menentukan model dan metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Setelah itu Pak, di kegiatan inti kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran terbentuknya KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kemudian setelah KKTP kita menentukan pemahaman bermakna, setelah itu menentukan pertanyaan pemantik, kemudian menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini Pak ada 3 kegiatan yang kita akan lalu, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setelah itu Pak, kita menyusun asesmen. Kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran. Lampiran itu mungkin berupa materi, Pak. Ya, oke, saya cukup bagus. Sekarang kita kan menyusun modul ajar. Nah, sekarang dengan kurikulum keras, bagaimana Ibu bagaimana itu berkreasi, efektif, bisa mereka berinovasi, maka harus ada modul project. Kira-kira menurut Ibu Mimin, bagaimana menyusun modul project? Oke, pada saat kita menyusun modul project, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menentukan dulu profil, artinya identitas misalnya identitas kita, dari sekolah mana, kelas berapa yang menjadi sumber project kita. Kemudian yang kedua, Pak, menentukan tujuan project. Setelah itu, setelah menentukan tujuan project itu aktivitas, artinya pengelolaan dari proyek itu yang kita pilih. Dan yang keempat, melakukan asesmen. Itu Pak menurut saya. Iya, oke. Kemudian Ibu Mimin, kalau ya calon guru-guru yang berkualitas ke depan ini kan dia punya juga kemampuan di dalam menyusun karya ilmiah. Nah, salah satu karya ilmiah yang harus disusun oleh guru sekarang ini, yakni minimal 1, yaitu penelitian tindakan keras. Bahkan Ibu Mimin berikan penjelasan urtian kira-kira bagaimana menyusun proposal penelitian tindakan keras. Dipersilakan Ibu Mimin. Oke Pak, terima kasih. Jadi seorang guru profesional itu harus sudah bisa mampu membuat satu karya ilmiah setidaknya berupa penelitian tindakan kelas. Nah, di dalam menyusun penelitian tindakan kelas, tentunya terlebih dahulu yang kita buat itu adalah menentukan judul. Kemudian dari judul itu kita harus membuat kata pengantar dan daftar isi. Nah, dalam PTK ini Pak terdapat 3 bab. Bab pertama itu terdiri dari latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kemudian manfaat dari penelitian itu sendiri. Sedangkan di bab 2 itu Pak ada kerangka teori. Kerangka teori itu terdiri dari landasan teori, kemudian dari penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian. Nah, di bab 3 ini Pak, di bab 3 itu adalah metode penelitian, di mana di metode penelitian ini ada settingan penelitian. Di settingan penelitian itu biasa dicantumkan tempat dan waktu dari penelitian itu sendiri. Kemudian ada jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data. Kemudian juga ada sumber penelitian, kemudian ada bagaimana teknik pengumpulan data, dan terakhir ditutup dengan daftar pustaka. Itu yang menurut saya, Pak. Ya, tapi ya, dia harus ada juga instrumen ya Oh supaya iya, Pak. hasilnya itu akan lebih bagus. Iya, Pak, ya.
kepada ini kan guru harus juga dites cara membacaannya sampai sama bacaan Al-Qur'annya kurang baik. Nah, itu sudah karena sudah siap hanya ingin ya orang Al-Quran ya silakan di Ibu Mimin buka Al-Qurannya surat Al-Quran. Surat Ali Imran, Pak ya? Ya, Ali Imran ayat 1. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innalladzina kafaru biayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Ya, oke, lanjut dan menulis ayat. Disiapkan kertas yang kosong Jadi sebuah masyarakat lalu supaya dengan isi. Pak, sudah Pak. Begitu nampak obat tidak kelihatan, tidak bisa. Oke. Ya, boleh, cukup, sudah boleh, sudah kelihatan. Oke, kira itu cukup ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Jangan lupa, insya Allah ajaran belajar ya kan kalau Allah minta doa kepada keluarga. Iya Pak, insya Allah.
ya perjalanan masih panjang dan akan sukses di Amin. Allahumma amin. MPG di angkatan 2 ini. Saya Insya kira Allah. cukup Amin. ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Silakan